Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Ramdhani Sutanto dari SMA Negeri 26 Bandung, calon guru penggerak angkatan 8. Pada modul kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Adapun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ada sesuai kodrat, yaitu keadaan berkaitan dengan alam serta zaman, trilogi pendidikan, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, budi pekerti, mewujudkan manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik, menuntun seseorang anak ke jalan yang benar. Adapun beberapa pertanyaan pemantik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut pengalaman saya percaya bahwa peserta didik saya anggap sebagai objek didik yang harus menerima pembelajaran dan paham materi yang diajarkan. Sehingga guru adalah pemeran utama dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Yang kedua, peserta didik dikatakan telah tuntas belajar jika mereka bisa mengerjakan soal dan sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar dilaksanakan di dalam kelas. Dan yang terakhir, saya percaya memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman, potensi peserta didik, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, banyak hal yang saya pelajari dan saya pahami tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melalui modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Peserta didik adalah makhluk, manusia adalah benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum tenaga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu sebagai tenaga pendidik kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak diibaratkan kertas yang sudah terisi namun masih belum rapi, sudah membawa kesulitan atau kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak berbeda-beda. Kodrat alam, anak yang tinggal di pegunungan akan berbeda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memilih potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Namun, kita harus menyadari bahwa setiap peserta didik itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik. Pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung, untuk pendidikan saat itu para tenaga pendidik harus menekankan kepada kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan abad 21, kreatif, critical thinking, collaboration, and communication. Sebagai tenaga pendidik, saya memiliki keharusan membimbing peserta didik agar memiliki kecakapan abad 21 dengan tidak melupakan untuk memberi contoh sikap keteladanan yang baik bagi muridnya dalam mengembangkan budi pekerti, menghormati dan memperlakukan murid dengan baik sesuai dengan kodratnya. Ing Ngarso Sung Tulodo memberikan teladan, Ing Madya Mangunkarso membangun semangat, dan Tuturi Handayani memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntut mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Saya akhirnya sadar bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang seharusnya berpusat pada peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya harus mengubah pola pikir saya yang tadinya berpikir bahwa peserta didik itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensi masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka, membaca, dan mengenali setiap potensi anak saya
yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan saya yang saya berikan nantinya baik metode ataupun bahan ajar bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Saya akan memperlakukan pola pengajaran yang diferensial yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik itu sendiri. Saya akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai tenaga pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun peserta didik agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Di akhir pembelajaran, saya akan meminta peserta didik untuk membuat refleksi atas berlangsung proses pembelajaran yang telah mereka lalui. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih.